Ilmu ada 3 unsur. Karena badan kita terbagi 3 unsur, maka ilmunya ada 3. Yang pertama badan, yang kedua akal, yang ketiga hati. Setiap bagian ini punya ilmu tersendiri beda-beda. Yang pertama badan. Badan kita membutuhkan ilmu ketika melakukan ibadah. Dikumpulkan dalam rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, bagi yang mampu. Itu ilmu yang barusan disebutkan ada di dalam ilmu syariat alias fikih. Oh Umi, alhamdulillah saya mau sholat kok. Apakah sholatku sudah sesuai dengan syariat fikih atau belum? Alhamdulillah Umi, saya mau suka zakat nih. Apakah zakatku sudah sesuai sasaran atau belum? Oh Umi, aku mau suka puasa, tapi kita nggak tahu puasa kita sudah benar atau belum. Semua diatur dengan ilmu fikih. Sebagai muslim yang baik, kita dianjurkan untuk mengaji ilmu fikih sampai kita ngerti gimana sholat yang benar, bukan hanya sholat saja. Bu, Umi sering temuin ibu-ibu nih kalau sholat alhamdulillah rajin. Ya apalagi kalau waktu sholat zuhur, ibu lagi di pasar, itu masjid yang dekat pasar penuh. Atau ibu main ke mall, itu pas waktu zuhur barengan dengan jam makan siang isoma, itu masjid atau mushola penuh. Tapi Umi suka perhatikan, setiap yang sholat, gak semua yang sholat sholatnya benar. Ada yang sholat pakai mukena rambutnya masih nongol, sangga enggak. Ini yang sering kita lewatkan. Di dalam aurat perempuan itu kalau pakai mukena, ini yang sering lewat ini. Ini ibu kalau lagi sholat, ini kayak kita kesok itu kan alhamdulillah nosok, tapi di tukang mau juga ada kena jawab. Jadi ibu kalau mau sholat, kenapa di mukena itu ada pengaman segitiga? Jadi pengaman segitiga bukan di bawah aja. Ada yang di sini. Ini harus tertutup. Selain rambut, muka ini harus tertutup. 2 yang sering kesalahannya sering ditemukan, bahwasanya di dalam sholat itu wudunya harus sah. Cara wudu yang sah adalah ketika salah satu syaratnya gak boleh ada yang menghalangi air datang ke kulit. Seperti ibu kalau pakai make up itu kan pakai pedal. Apalagi ini yang make up yang komplit nih. Sebelum make up apa dulu? Pelembab dulu lah. Habis pelembab foundation dulu. Terus belum concealer. Bedaknya 2 macam, ada yang tabur dulu, belum yang padat, belum pakai yang merah di sini, warna-warni di sini. Terus pakai lipstick yang supaya kalau makan nggak geser. Itu jangankan air minyak juga nggak ditembus. Itu ketika sholat semua harus hilang. Umi perhatikan nih kalau yang sholat apalagi SPG ya, ibu dandan seperti itu bukan sebentar loh, bisa menghabiskan waktu 1 jam. Apalagi SPG yang ada di tempat make up, itu mereka kalau mau semua harus dandan ulang lagi, menghabiskan waktu banyak, sedangkan waktu istirahatnya cuma sebentar. Akhirnya mereka wudhu, cuma cuci muka tanpa menghapus alat make up, itu enggak sah sholat. Wudhunya otomatis enggak sah sholat. Ibadah tanpa ilmu. Apalagi yang sering terjadi, ibu ketika sholat banyak yang baca tapi di dalam hati. Kan ada baca takbir, baca tasbihnya, ada subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi, lalu baca Fatihah, baca surat, baca tahiyat, itu harus dibaca loh. Bukan dibaca di dalam hati, sedangkan yang namanya baca itu mulutnya harus bergerak, minimal terdengar
oleh telinga sendiri. Jadi kalau ada yang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang begitu banyak. Mereka sholat tapi karena gak ada ilmunya, maka sholat biasa. Subhanallah, betapa pentingnya kita mengaji ilmu. Makanya Umi bersyukur, alhamdulillah, salah satu kebahagiaan yang Umi rasakan tinggal di daerah Bogor itu apa? Semangat belajar ibu-ibu itu tidak pernah luput. Bahkan di sini ada Eyang udah usia 70, masya Allah. Umi sekali Umi tuh sampai 70-an, ya Allah, ibu masih semangat belajar. Kenapa? Mungkin pas mudanya sibuk dengan berbagai macam kesibukan, maka ketika di akhir akhirnya di ujung usianya sekarang kita tetap semangat belajar, itu masya Allah luar biasa. Jadi yang pertama adalah ilmu untuk badan kita, yaitu dengan ilmu syariat alias ilmu fikih dikumpulkan di dalam rukun Islam. Kita wajib ngaji, wajib belajar agama sehingga ngerti bagaimana caranya sholat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar, ibadah haji yang benar, syahadat yang benar, itu diatur dalam ilmu fikih. Yang kedua, ada ilmu untuk akal. Untuk akal itu disebutnya akidah atau tauhid. Ini akidah atau tauhid untuk ilmu untuk akal dikumpulkan di dalam rukun iman. Billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat Allah, wa kutubihi, iman kepada kitabnya Allah, wa rusulihi, iman kepada rasulnya Allah, wa bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat akhir, lalu yang terakhir wa bil qadari, iman terhadap taqdir dan qadar, baik dan buruk semua dari Allah. Ini akal kita dengan ilmu tauhid harus ngerti. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Kita tidak akan pernah ada kalau tidak diciptakan oleh Allah. Oh Umi, kita kan diciptakan sama Allah. Lalu Allah diciptakan oleh siapa? Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri dengan diri sendiri, gak ada yang lain Allah. Karena kalau Allah ada yang menciptakan Allah, nih bayangkan, ini harus ngerti akal kita. Kalau Allah ada yang menciptakan, misalkan Allah satu diciptakan oleh Allah dua, Allah dua punya hak pun harus ada yang menciptakan. Allah dua diciptakan oleh Allah tiga. Ini Allah tiga juga bisa diciptakan. Allah tiga diciptakan oleh Allah empat. Itu gak ada ujungnya. Terus nyiptakan Tuhan, lantas kapan nyiptain manusia? Maka itu nggak bisa diterima oleh logika kita. Allah itu sang pencipta, tidak membutuhkan untuk menciptakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Akal kita harus ngerti Allah yang mana yang harus kita imani. Yang wajib sifat yang 20, wujud, hidam, bangko, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran. Itu bukan hanya dihafal tapi dimengerti. Allah itu maha melihat, semua Allah tahu, sehingga kita gak berani melakukan hal yang dilarang Allah. Baik itu ada suami kita atau enggak, baik tetangga kita tahu atau enggak. Ibu kalau nyuci di celana pak suami ada duit, jangan bilang gak tahu. Allah maha tahu. Subhanallah Bu, kalau kita ngaji ilmu tauhid, tenang hidup kita. Ini kan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Apapun yang terjadi, ketika kita yakin semua atas kawasan Allah,
atas kehendak Allah, kita akan damai. Duh, Umi, suami saya nih begini, gak apa-apa, itu Allah yang bikin dia seperti itu. Umi selalu ceritakan pengalaman pribadi supaya gampang nyampeinnya. Ketika Umi kehilangan bayi Umi yang hamil berapa itu, yang ke-5, itu kan bayinya meninggal. Itu syariatnya malpraktek loh. Jadi bayinya sehat, 4 kilo, sebelum lahir itu detak jantung baik, semua baik. Tapi detik-detik pas mau lahir itu bayi udah bukan 10, tiba-tiba ada kesalahan dari bidan, lalu si rahim itu jebol, pecah. Bayi yang udah ada di jalan lahir langsung naik ke atas. Detik itu bayi meninggal. Allah, Bu, bayangkan yang kita harapkan dengan kesulitan melahirkan udah pembukaan 10. Itu kalau nggak pakai tauhid stres. Tapi saya pikir, ya Allah, kita dikasih anak sama Allah, diambil lagi sama yang punya, yaitu Allah. Umi tuh biasa lahir 1, 2, 3 itu di Magelang, di rumah nggak pernah di bidan. Kenapa kita ketika naik tingkatan berpikir ini bidan lebih baik, kita udah survei dari sekian bidan, ini yang terbaik. Tapi kalau Allah berkehendak, ternyata yang baik menurut kita itu nggak baik menurut Allah. Saya pikir, ya Allah, padahal orang tadi kurang kumahannya yang bidan teh maaf. Bidan nama benar, tapi ketika proses melahirkan waktu itu Allah bikin bidan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh bidan atas kehendak Allah. Ketika kita iman qada dan qadar itu main akal kita, oh benar, salah nggak disalahkan ku Allah, nyoledat tadi soledat ku Allah, cilaka tadi cilaka ku Allah, karena memang Allah yang berkehendak ini seperti itu. Bahasa seandainya kita nggak sadar, Bu, ya Allah, pokoknya gara-gara dia kita marah-marah, kita capek, emosi terkuras banyak, anak tetap gak balik lagi. Yang ada stres, ibu jadi gendong guling sambil bilang anakku sayang, padahal anaknya udah meninggal. Ya, jadi ini fungsinya akal itu harus dibimbing dengan ilmu tauhid supaya kita bisa berpikir dengan benar. Yang terakhir adalah hati. Ini hati yang paling penting. Dari semua rukun Islam, rukun iman ada yang paling berat, yaitu ihsan. Apa ihsan? Itu hati. Ilmunya ilmu tasawuf dikumpulkan di rukun ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Kita beribadah seolah merasa dilihat oleh Allah. Tapi kalau kamu belum bisa merasakan kehadiran Allah, yakinlah Allah melihat. Kita belum bisa merasa dilihat Allah, tapi yakinlah Allah melihatmu. Maka kita akan naik tingkatan hati kita menjadi hati yang lebih takut kepada Allah, yang lebih mau mendekat pada Allah. Cara mendekat Allah dengan mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi, ilmu terbagi berapa unsur?